Selamat pagi, salam dan bahagia. Saya Veteranus Dendi Kabelan akan melaporkan hasil observasi laporan magang 1 di SD Negeri Karangsari. Aspek yang pertama, kompetensi jati diri atau kepribadian guru. Yang pertama, penampilan dari guru SM. 1. Berpakaian menggunakan baju batik lengan panjang, sepatu berwarna hitam, rok berwarna hitam, dan memakai jilbab. 2. Berkomunikasi dengan siswa secara aktif dan selalu menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh peserta didik. 3. Sikap yang tegas dan disiplin terhadap siswanya. 4. Make up yang digunakan tidak terlalu mencolok. Yang berikut dari guru ARW. 1. Berpakaian menggunakan baju batik lengan panjang, memakai celana kain berwarna hitam, sepatu berwarna hitam, dan memakai jilbab. 2. Menggunakan bahasa Indonesia pada saat pembelajaran berlangsung. Ketika para murid bertanya menggunakan bahasa Jawa, maka beliau akan menjawabnya dengan bahasa Jawa. 3. Mempunyai sikap yang lemah lembut, disiplin dan tegas terhadap muridnya. 4. Make up yang digunakan tidak terlalu mencolok. Yang kedua, kepercayaan diri dari guru SM. 1. Kepercayaan diri yang dimiliki terbukti tidak grogi atau gugup pada saat menyampaikan materi kepada peserta didik. 2. Tidak ragu-ragu dalam menyampaikan ide baru kepada para murid dan menyampaikan materi dengan jelas dan mampu menjawab pertanyaan para murid peserta didik dan menjelaskannya lagi. 3. Sangat menguasai materi terlihat pada saat jam belajar berlangsung. 4. Dalam hal mengajar selalu memiliki jiwa yang antusias dan tekad yang kuat. Yang berikut dari guru ARW. 1. Selalu percaya diri dalam menyampaikan ide-ide yang baru dan tegas dalam mengambil keputusan. 2. Sangat menguasai materi pembelajaran terlihat dari cara dia menyampaikan materi pada saat proses pembelajaran berlangsung. 3. Memiliki strategi belajar yang sangat baik dan selalu aktif mengamati perkembangan zaman. 4. Memiliki sikap kemandirian diri yang baik. Yang ketiga, santunnya kata dan tindakan dari guru SM. 1. Dalam mengajar menggunakan bahasa yang sopan dan baik serta bahasa Indonesia yang baku. 2. Ketika siswa ribut pada saat memberikan penjelasan materi, maka beliau akan menegur siswa. 3. Melatih memiliki tanggung jawab dengan mengulang kembali penjelasan apabila peserta didik belum memahami penjelasan yang disampaikan. Yang berikut dari guru ARW. 1. Bahasa yang digunakan pada saat pembelajaran berlangsung sangat sopan dan baik, dalam arti perkataan tidak menyinggung perasaan para murid. 2. Tindakan yang dilakukan dalam kelas sangat tegas. Ketika seorang murid ribut, maka dengan tegas menegur murid tersebut supaya terdiam. 3. Ketika menjelaskan materi dan ada murid yang belum paham atau belum mengerti, maka beliau berusaha menjelaskan kembali materi tersebut sampai murid tersebut benar-benar sudah mengerti. Yang keempat, kewibawaan dari guru SM. 1. Memiliki sikap yang patut dicontoh, seperti selalu patuh terhadap aturan dan disiplin. 2. Memiliki rasa kepemimpinan yang sangat tinggi, terlihat pada saat memimpin upacara bendera pada hari Senin. Yang berikut dari guru ARW. 1. Memiliki sikap disiplin yang sangat tinggi, selalu datang lebih awal dan tidak pernah terlambat. 2. Memiliki sikap kepemimpinan seperti mengkondisikan kelas dengan kondusif pada saat pembelajaran berlangsung. Yang kelima, kearifan dari guru SM. 1. Memiliki pengetahuan sangat luas dan menguasai materi terlihat pada saat jam belajar berlangsung. 2. Memiliki kepercayaan diri yang kuat terlihat pada saat pembelajaran berlangsung. Yang berikut dari guru ARW. 1. Beliau sangat pintar terlihat dari cara beliau memberikan ide-ide
baru dan sangat menguasai materi pembelajaran. 2. Memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi. Ketika beliau menjelaskan materi di depan kelas, beliau tidak grogi atau gugup pada saat menjelaskan materi tersebut. Yang keenam, tanggung jawab, disiplin, cermat, dan semangat dalam mengerjakan tugas. Dari guru SM. 1. Memiliki sikap tanggung jawab sebagai seorang guru dalam hal mengajar seperti datang tepat pada waktunya. 2. Memiliki sikap disiplin yang patut dicontoh seperti datang ke sekolah tepat waktu. 3. Terlihat sangat cermat pada saat menyampaikan materi. 4. Sangat bersemangat menjalankan pekerjaannya sebagai seorang guru. Yang berikut dari guru ARW. 1. Memiliki rasa tanggung jawab. Ketika diberikan tugas dari kepala sekolah, maka beliau akan menjalankan tugas tersebut dengan baik. 2. Sangat disiplin dan mematuhi tata tertib. Selalu datang tepat waktu dan lebih awal di sekolah. 3. Selalu memiliki ide-ide baru untuk para murid agar para murid lebih semangat bersekolah. 4. Sangat bersemangat dalam menjalankan tugas yang diberikan dari kepala sekolah dan sangat semangat menjalankan profesinya sebagai seorang guru. Yang ketujuh, memiliki sikap ramah dan empati pada lingkungan. Dari guru SM. 1. Memiliki sikap yang ramah kepada warga sekolah dan rekan guru maupun lingkungan sekitar. 2. Memiliki rasa keprihatinan yang sangat tinggi terhadap warga sekolah dan lingkungan sekitar sekolah. Yang berikut dari guru ARW. 1. Memiliki sikap yang ramah. Beliau selalu menyapa dan memberikan senyuman pada rekan guru dan para murid. 2. Rasa prihatin dan peduli yang dimiliki sangat tinggi. Terlihat dari beliau selalu membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang ke-8. Menjadi teladan atau contoh bagi sesama guru, karyawan, maupun peserta didik. Dari guru SM. Memiliki sikap disiplin dan selalu patuh terhadap aturan yang patut dicontoh oleh peserta didik dan rekan guru. Yang berikut guru ARW. 1. Selalu datang lebih awal. 2. Selalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. 3. Menjadi pribadi yang mandiri dan bersemangat menjalankan tugas sebagai seorang guru. Yang ke-9. Pengendalian diri dalam berbagai situasi dan kondisi. Dari guru SM. 1. Selalu sabar dalam menghadapi tingkah laku siswa yang berbeda-beda di dalam kelas. 2. Mampu mengendalikan suasana kelas yang kondusif dengan sering memberikan nasihat kepada siswa agar tidak ribut. 3. Memahami setiap masalah yang dihadapi oleh siswa, meskipun tidak semua masalah siswa guru dapat mengerti dan mengatasinya, tetapi beliau berupaya agar masalah yang dihadapi siswanya dapat diselesaikan. Yang berikut dari guru ARW. 1. Selalu sabar menghadapi para murid yang memiliki sikap, tingkah laku, dan karakter yang berbeda-beda di dalam kelas. 2. Selalu mengikuti apa yang disukai para murid pada saat jam belajar berlangsung, agar para murid apa yang disampaikan dapat dimengerti oleh para murid. 3. Bersikap bijaksana dalam mengatasi masalah yang dialami para murid. Beliau melakukan pendekatan dengan siswa dan coba menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang ke-10. Adil dalam memperlakukan siswa. Dari guru SM. Selalu bertindak adil tanpa membeda-bedakan siswa, dengan arti beliau memperlakukan siswanya sama. Yang berikut dari guru ARW. Bersikap adil pada murid dalam arti beliau memperlakukan muridnya dengan sama rata tanpa membedakan anak itu dari segi agama, suku, ras, dan ekonomi. Selanjutnya, aspek yang kedua, yakni dasar-dasar kompetensi akademik kependidikan. Yang pertama, kesiapan mengajar dan perangkat pembelajaran. Dari guru SM. 1. Kesiapan belajar dan perangkat pembelajaran sebelum memulai pembelajaran telah menyiapkan beberapa pendukung untuk proses pembelajaran seperti buku. 2. Menerangkan menggunakan metode ceramah kepada siswa, lalu memberikan pertanyaan kepada siswa. 3.
menggunakan laptop dan menggunakan kertas. Yang berikut dari guru ARW. 1. Menyampaikan materi pembelajaran dengan jelas dan terkonsep sesuai RPP. 2. Menerangkan menggunakan metode ceramah kepada para murid dan menggunakan buku paket. 3. Menggunakan laptop sebagai perangkat pembelajaran, LCD, dan layar proyektor. Yang kedua, kemampuan menggunakan teknologi komunikasi dan informasi. Dari guru SM, dalam penggunaan teknologi beliau tidak mengalami kesulitan atau kendala. Yang berikut dari guru ARW, tidak mengalami kesulitan dalam menggunakan laptop dan handphone. Yang ketiga, mengenali keunggulan dan kelemahan peserta didik. Dari guru SM, mampu mengevaluasi siswa-siswinya yang sudah paham dan mana yang belum paham. Siswa yang sudah paham cepat menyelesaikan soal-soal evaluasi, begitupun sebaliknya. Yang berikut dari guru ARW, mengevaluasi peserta didik sudah paham dan yang belum paham. Murid yang sudah paham cepat menjawab pertanyaan yang diberikan. Sebaliknya, dengan belum paham pasti tidak bisa menjawab. Yang keempat, penguasaan materi, pendekatan strategi, metode dan media pembelajaran. Dari guru SM, 1. Menyampaikan materi dengan metode ceramah dan memberikan sesi tanya jawab kepada siswa. 2. Melakukan pendekatan dengan berkeliling kepada siswa yang mengalami kesulitan. Yang berikut guru ARW. 1. Menguasai dan menggunakan metode ceramah dan memberikan sesi tanya jawab kepada para siswa. 2. Strategi yang digunakan yakni memberikan pertanyaan kepada para murid. Murid yang bisa menjawab, maka beliau akan memberikan stiker untuk ditempelkan di buku tulisnya. Yang kelima, kemampuan mengevaluasi pembelajaran. Dari guru SM, untuk kemampuan evaluasi ini, memberikan metode tanya jawab dan memberikan soal. Dari sini terlihat bahwa siswa yang mengerti atau lebih cepat menyelesaikan soal dan siswa yang belum mengerti akan lebih lambat dan lebih sering untuk bertanya. Yang berikut dari guru ARW, untuk kemampuan mengevaluasi, memberikan metode tanya jawab dan memberikan soal. Dari sinilah terlihat bahwa murid yang mengerti akan cepat menyelesaikan soal dan murid yang belum mengerti akan lambat menyelesaikan soal dan lebih sering bertanya. Yang keenam, kemampuan mengolah kelas. Dari guru SM, 1. Mengatur tempat duduk siswa dengan berbanjar dan memberi celah jalan agar guru atau siswa dapat melewatinya. 2. Interaksi antara siswa selalu harmonis. Ketika siswa bertanya, guru menjawab dengan senyuman, dan jika ada yang salah menjawab, guru pun tidak menyalahkan siswa tersebut. Yang berikut dari guru ARW. 1. Mengolah kelas dengan menciptakan kelas yang aktif, menyediakan gambar untuk menambah semangat para murid. 2. Mengatur tempat duduk yang nyaman bagi murid dengan membentuk huruf U. Yang ketujuh, kemampuan menyampaikan materi pembelajaran. Dari guru SM, 1. Pada saat menyampaikan materi menggunakan metode ceramah dengan suara lantang agar terdengar siswa yang duduk di posisi paling belakang. 2. Ketika menjelaskan, beliau cukup terkonsep pada LPP. Beliau juga mampu menjawab pertanyaan. Yang berikut dari guru ARW. Beliau sangat menguasai materi ketika menjelaskan materi tersebut kepada para murid. Aspek yang berikut adalah kompetensi sosial guru. Yang pertama, kemampuan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis. Dari guru SM, 1. Dalam berkomunikasi lisan menggunakan bahasa Indonesia, namun terkadang menggunakan bahasa Jawa pada saat ada murid yang tidak mengerti tentang apa yang dijelaskan. 2. Dalam kemampuan berkomunikasi tulis-menulis di papan tulis dengan tulisan yang rapi dan huruf yang jelas sehingga mudah dibaca siswa. 3. Dalam menyampaikan materi dengan suara yang lantang dan cukup untuk didengar oleh siswa. Yang berikut dari guru ARW. 1. Dalam kemampuan berkomunikasi lisan menggunakan bahasa Indonesia,
namun terkadang menggunakan bahasa Jawa ketika ada murid yang tidak mengerti. 2. Dalam kemampuan berkomunikasi tulis-menulis di papan tulis, ditulis dengan tulisan yang jelas agar para murid dengan mudah membaca. 3. Dalam menyampaikan materi, beliau menyampaikan dengan suara yang lantang dan cukup didengar oleh para murid. Yang kedua, pemahaman dan penyesuaian diri dengan kondisi peserta didik. Dari guru SM. 1. Mampu menyesuaikan pemahaman diri dengan kondisi peserta didik. Mampu mengamati karakteristik fisik siswa dan psikis siswa. Kemudian beliau juga tahu cara menghadapi bermacam-macam karakter siswa. 2. Mampu mengidentifikasi kemampuan siswa dengan cara memberikan tugas dan menyuruh siswa untuk mengerjakan tugas tersebut. 3. Mengidentifikasi kesulitan dengan cara memberikan pertanyaan kepada siswa, namun siswanya hanya terdiam dan tidak menjawab pertanyaan yang diberikan. Yang berikut dari guru ARW. 1. Mampu menyesuaikan pemahaman diri dengan latar belakang dan karakteristik para murid yang berbeda-beda. 2. Mampu untuk mengidentifikasi kemampuan peserta didik dengan cara menyuruh para murid membaca buku, kemudian memberikan pertanyaan kepada murid yang bisa menjawab, maka beliau akan memberikan stiker untuk ditempelkan di buku tulisnya. 3. Ketika memberikan pertanyaan kepada para murid yang tidak bisa menjawab, maka beliau melakukan pendekatan kepada murid tersebut dan bertanya kira-kira apa yang menjadi kendala bagi murid tersebut. Yang ketiga, kerjasama dengan pejabat sekolah, sesama guru, peserta didik, dan karyawan. Dari guru SM. 1. Memiliki rasa tanggung jawab ketika ada permasalahan di sekolah. Beliau juga akan membantu sekolah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. 2. Selalu bekerja sama dengan para guru dan murid untuk menjaga kebersihan sekolah. Yang berikut dari guru ARW. 1. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap sekolah. 2. Saling bekerja sama untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. 3. Sangat berkontribusi bagi sekolah. Yang keempat, kemampuan menghargai pendapat hak-hak orang lain termasuk peserta didik. Dari guru SM. 1. Memiliki rasa toleransi yang tinggi dengan para guru dan murid. 2. Selalu menerima masukan dan saran dari para guru dan murid. Yang berikut dari guru ARW. 1. Menghargai pendapat atau masukan dari para murid mengenai materi yang diberikan. 2. Sikap terbuka ketika menerima jawaban atau masukan dari para murid untuk perubahan yang lebih baik. Yang kelima, kemampuan memotivasi peserta didik dan teman sejawat. Dari guru SM. Apabila seorang murid melakukan kesalahan, beliau sering memberikan motivasi terhadap murid tersebut agar dia dapat berkembang. Yang berikut guru ARW. Mengajarkan peserta didiknya untuk selalu rajin belajar dengan tekun dan jangan patah semangat. Yang keenam, toleransi terhadap keragaman siswa. Dari guru SM. Selalu memberikan sikap toleransi yang tinggi terhadap murid yang berbeda agama dan kebudayaan. Yang berikut dari guru ARW. Memperlakukan semua murid dengan baik dan sama rata, tanpa memandang latar belakang para murid yang beragam. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, salam dan bahagia.